Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu, perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Pada tahun 1891, hari itu Kartini tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Asira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut, bahwa sudah saatnya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah bersembunyi di balik tembok yang tinggi. Bu, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas. Kartini tidak ingin dipingit, Bu. Kartini ingin melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-cita, Pak, Bu. Tidak, Kartini. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu itu. Ini adalah adat istiadat kita sejak zaman dahulu. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nak. Sudah waktunya kamu untuk dipingit, mempelajari segala hal yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian menikahlah dengan orang yang tepat. Tidak bisakah tradisi ini tidak kulaksanakan, Pak? Kartini, Bapak ini adalah pimpinan rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Kartini mohon, Bu, tolong bujuk Bapak. Sudahlah, nak, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini terjadi. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan dipingit. Keesokan harinya, Kartini bertemu dengan ketiga saudaranya untuk membahas akan pingitan. Bagaimana rasanya dipingit ya? Kalian tahu rasanya gimana? Entahlah, Tini. Yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun engkau pergi. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah, Tini. Ini sudah menjadi adat. Baik kau maupun kita tidak bisa melanggarnya. Bersabarlah, Tini. Kami akan membantumu agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Rasanya seperti di penjara. Bersabarlah, Kartini. Kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh. Kami yakin kau pasti bisa melalui semua ini. Ya, itu pasti akan diperjuangkan. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah. Ibu bilang aku tidak bisa seperti dulu lagi. Kemanapun aku pergi, selalu dikawal. Aku tidak masalah dengan semua ini. Aku ingin bersekolah. Aku, Rukmini, dan Kartina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, iya kan Kartini? Kartini sedang duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba seorang gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Ternyata sahabatnya Stella. Stella? Rosa? Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku baik-baik saja. Tetapi apa yang bisa aku pungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Aku pun mengerti. Aku pun sangat merindukanmu. Tidak ada gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kau akan terasa sepi sekali. Aku juga merindukanmu. Aku ingin kembali. Tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukannya. Aku pun tidak mengerti dengan tradisi itu. Kartini, apa salahnya perempuan bersekolah?
Aku pun tidak berpikir jika kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang gadis pribumi lakukan. Kemudian aku akan menikah. Itulah kata ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Jika kau membutuhkan bantuanku, aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Stella. Kartini, ini aku bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya ada bahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku itu. Sungguh aku tidak bisa berkata apa lagi. Terima kasih, Stella. Tak apa, Kartini. Aku akan berjanji, aku akan selalu mengunjungimu. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya, Stella. Kartina, Sumarti, Rukmini, apa yang kalian lakukan di sini? Iya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sudah pergi. Ayo kita pergi, kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, kalian tunggu di sini. Kartini pun berhasil keluar dari rumahnya dan ia tampak senang bersama saudara-saudaranya. Tetapi saat di tengah perjalanan, Kartini seketika berhenti seperti melihat sesuatu. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri wanita yang ada di sana. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui. Lagi pula, tak apa jika aku sesekali berbicara dengan pribumi lainnya. Mereka pun menghampiri dua orang wanita yang duduk di pinggir sawah tersebut. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Sosroningrat? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Mengapa kalian keluar tanpa pengawalan? Apakah kalian tidak dipingit? Bolehkah saya bertanya? Tentu saja. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh pribumi? Tentu saja, dipingit adalah adat istiadat sejak nenek moyang kita dahulu. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan lebih berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan murim kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Saya hanya rakyat biasa. Sejak kecil saya tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya kaum pribumi dan rakyat Belanda. Selain itu tidak ada yang bersekolah kecuali laki-laki. Lagi pula bukannya wanita memang tidak bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti saya. Setelah Kartini mendengar jawaban rakyat tersebut, mereka pun pulang. Setibanya Kartini di rumah, ia terkejut atas kedatangan Rosa. Rosa, dengan siapa kau di sini? Apakah dengan sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku kesini dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Aku ingin berjumpa dengan mereka. Sudah lama tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abedan. Sebentar, Kartini. Aku ingin bicara denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Ani, dan sahabat yang lainnya? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Tapi orang tuamu tidak akan mengizinkanmu, Kartini. Aku tidak tahu harus gimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah, aku akan membalas suratmu. Dan aku akan menceritakan di Belanda itu seperti apa.
Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Kartini, untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang bayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Kartini? Ibu tahu kan, Kartini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan ini mengayom pendidikan. Jika Kartini menikah, mimpi Kartini tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Kartini, kau adalah wanita yang sudah cukup umur. Bahkan biasanya tidak ada wanita yang berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau sadari itu, Kartini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit anakku, karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singwijaya Adipati Amban. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang tepat untukku. Kartini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Kartini pertimbangkan. Baik, Kartini. Kartini dengan kedua orang tuanya bersama saudara-saudaranya berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Kartini. Ya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan pada Kartini. Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Kartini berbicara berdua dengan Raden Mas Adipati? Baiklah. Kedua keluarga mereka pun meninggalkan mereka berdua. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apa itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang Raden Ajeng coba wujudkan, akhirnya Raden Ajeng menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.